Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Mayang Firdausi, NPM 203111019 dari jurusan Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah penanaman modal dan manajemen investasi dosen Ibu Titi Haryanti, SCMSI. Kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal dan manajemen investasi. Pengertian pasar modal atau kapital modal yaitu pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang yaitu dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit yaitu suatu daerah dalam pengertian fisik yang terorganisasi daerah efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Jenis pasar modal: 1. Pasar perdana atau primary market. Pasar perdana yaitu penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder yaitu daerah terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor sehabis melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari sehabis izin emisi diberikan, maka imbas tersebut harus dicatatkan di bursa. Manfaat pasar modal: 1. Bagi emiten, 1. Jumlah dana yang sanggup dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut sanggup diterima sekaligus pada ketika pasar perdana selesai. Kedua, bagi investor yaitu 1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya bunga saham yang mencapai capital gain. Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal yaitu antara lain 1. Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Kedua, lembaga penunjang pasar perdana. Ketiga, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Keempat, lembaga penunjang pasar sekunder. Investasi. Definisi investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan investasi: 1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lainnya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. 3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin ketersediaannya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. 6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Proses investasi: yang pertama, menetapkan sasaran investasi. Yang kedua, membuat kebijakan investasi. Ketiga, memilih strategi portofolio. Yang keempat, memilih aktiva. Dan yang kelima yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dasar keputusan investasi: yang pertama yaitu return. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Adalah suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Yang kedua adalah risiko. Sesudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tinggi dari investasi yang dilakukannya. Akan tetapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Proses keputusan investasi: yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Dan yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Manajemen investasi. Manajemen investasi merupakan suatu manajemen profesional yang memegang berbagai sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, serta aset yang lainnya seperti properti, bertujuan untuk mencapai target investasi yang dapat menguntungkan untuk investor. Investor tersebut bisa berupa institusi, misalnya perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain. Atau bisa juga merupakan investor perorangan, di mana sarana yang dipakai umumnya berupa kontrak investasi, atau yang biasa dipakai ialah kontrak investasi kolektif atau KIK seperti Redaksiana. Fungsi manajemen investasi. Lingkup jasa manajemen investasi yaitu melakukan analisa keuangan, pemilihan aset dan pemilihan saham, implementasi perencanaan, melakukan pemantauan terhadap investasi. Yang kedua, dengan memperkerjakan manajemen investasi. Kegiatan usaha dari manajemen investasi terdiri dari melakukan penelitian, menjalankan fungsi pesanan dan perdagangan atau dealing, penyelesaian transaksi, pemasaran, melakukan audit internal, mempersiapkan laporan bagi nasabah.
Tahap dalam penentuan kebijakan investasi yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi, yang kedua tetapkan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, dan yang keempat pemilihan aset. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Kendala operasional manajemen investasi. Beberapa kendala dalam mengoperasikan usaha manajemen investasi ini antara lain diantaranya itu yang pertama, laba kotor yang diperoleh terkait langsung dengan valuasi nilai pasar, sehingga kejatuhan nilai pasar dari aset akan mengakibatkan penurunan drastis laba kotor relatif terhadap biaya. Yang kedua, sulitnya mempertahankan kinerja pengelolaan investasi sehingga mencapai nilai di atas rata-rata, dan pelanggan biasanya menunjukkan sabarannya kurangnya saat ini kinerja investasi yang buruk. Dan yang ketiga, sebuah gaji manajer investasi yang sukses sangat mahal dan memiliki kemungkinan dibajak oleh pesaing. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun tulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.